Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nadila Hamidia, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Baik, sebelumnya hari ini aku akan memberikan pemaparan materi tentang fungsi sastra populer. Materi ini yang aku buat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester mata kuliah sastra populer. Untuk selanjutnya, buat kalian menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Next, fungsi sastra populer. Sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra populer tidak menampilkan permasalahan hidup secara intens. Fungsi-fungsi sastra populer. Fungsi-fungsi komunikasi bahasa di dalam sastra populer mengandung beberapa unsur serta fungsinya. Menurut Jacobson 1972 mengatakan ada 6 faktor yang terlibat dalam komunikasi kebahasaan, yaitu faktor bahasa yang lebih disebut faktor pesan. Yang pertama, faktor penerima pesan atau wahana. Yang kedua, faktor pengiriman pesan atau wahana. Yang ketiga, faktor konteks terjadinya pengiriman dan penerima pesan atau wahana. Yang keempat, faktor kontak antar pengirim dan penerima. Dan yang terakhir adalah faktor kode. Sesuai dengan faktor di atas, komunikasi bahasa mempunyai 6 fungsi, yaitu pertama, fungsi konotif, yang kedua, fungsi fatik, yang ketiga, fungsi referensial, yang keempat, fungsi puitik, yang kelima, fungsi metabahasa, dan yang terakhir, fungsi ekspresif. Penjelasan mengenai fungsi konatif. Fungsi konatif adalah bahasa yang digunakan dengan maksud agar lawan bicara melakukan sesuatu. Fungsi konatif bertujuan pada lawan bicara, dalam kurung address. Fungsi konatif disamakan artinya dengan fungsi direktif. Penjelasan mengenai fungsi fatik. Fungsi fatik yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan yang digunakan biasanya sudah berpola tetap. Fungsi referensial. Menurut Lubis 2015 adalah yang berhubungan dengan kemampuan untuk menulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai bahasa itu sendiri. Fungsi puitik. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan amanat tertentu. Amanat adalah pesan yang harus dijelaskan oleh penerima amanat. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering menerima amanat dari orang lain. Fungsi metabahasa. Fungsi metalingual digunakan sebagai
metabahasa, yaitu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bahasa tersebut. Selain fungsi bahasa, pada siaran tersebut menyampaikan bahwa dalam komunikasi juga terdapat unsur-unsur yang mendukung keberhasilan komunikasi. Fungsi ekspresif merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan, emosi seperti rasa gembira, senang, kesal, sedih, dan sebagainya. Fungsi ekspresif bertujuan pada aspek penutur dalam kurung addresser. Sekian penjelasan dari berbagai macam fungsi. Yang terakhir yakni kesimpulan. Sastra populer memiliki fungsi sebagai sistem komunikasi bahasa karena dalam sastra bertujuan untuk mengkomunikasi ide atau gagasan dari seseorang penulis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.